Terima kasih pemirsa masih tetap bersama kami dalam program Merah Putih hanya di Nusantara TV. Ya, sekarang kita masuk di segmen berikutnya. Seperti biasa Anda menduga, saya sudah memegang ada 4 kartu berwarna. Pak Ujang udah hafal nih. Jangan Pak Ujang dulu deh kalau gitu ya. Jadi saya memiliki kartu warna merah, warna hijau, warna merah muda, dan warna kuning. Sekali lagi ini tidak merepresentasikan partai politik yang ada di koalisinya Pak Wamen ya. Tapi nanti Anda masing-masing boleh memilih salah satu. Ada hadiahnya yaitu tugas menjawab pertanyaan dari masyarakat. Nah, tergantung kartu warna apa yang dipilih. Pak Wamen suka warna apa? Warna hijau. Kenapa warna hijau yang dipilih? Boleh sambil mikrofonnya, Pak. Kalau hijau hitam itu warna yang ideal buat saya. Cie, warna favorit ya. Nah, tapi kalau daerah transmigrasinya hijau semua ya, Pak Arifin ya, keren ya. Oke. Yang kedua biar ini tanah Indonesia ini bisa menghijau. Hijau, gemah ripah loh Cinawi, seperti lagunya Kus Plus ya. Nah, oke. Ada apa di balik kartu hijau ini pemirsa? Kita lihat sama-sama tayangannya berikut ini. Kalau sarjana satu aja itu masih sulit ya mas. Yang S1 malah sulit. Ya nanggung ya mas, kan nanggung. Paling enggak S2 nanti ya sekitar kita ya. Syukur-syukur bisa dosen. Kalau S1 berarti banyak yang nganggur ya? Banyak yang nganggur, bener itu mas. Oke, intinya Pak Wamen, bagaimana membuka lapangan pekerjaan lebih luas khususnya di desa atau wilayah trans gitu. Kemarin kami Kementerian Transmigrasi bersama Pak Menteri rapat koordinasi dengan LPDP Oh ya. dari Kementerian Keuangan, dan dari data menunjukkan bahwa untuk mahasiswa yang S2 pun ternyata sebagian juga ada yang menganggur gitu. Kemudian kami tawarkan daripada menganggur lebih baik ikut program transmigrasi gitu. Karena apa? Persoalan utama saat ini adalah persoalan keunggulan dari sumber daya manusia. Kami percaya bahwa kalau warga transmigran ini memiliki ilmu pengetahuan yang cukup, memiliki skill dan memiliki jiwa patriot untuk merubah dirinya, merubah keluarganya, tentu Tanah Harapan Baru itu akan berujung kepada tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Oleh karena itu, saat ini kita sudah melakukan koordinasi dengan beberapa kementerian. Di samping kita tetap mengakomodasi calon transmigran dari daerah tertentu, tetapi kita juga menginginkan ada program baru yaitu transmigrasi sarjana. Transmigrasi sarjana. Dan sekarang ini sedang digodok prosesnya, dan ini akan memberikan harapan baru bahwa kalau kemudian terlaksana nantinya, saya rasa proses percepatan untuk terjadinya peningkatan taraf hidup rakyat, tumbuhnya kawasan transmigrasi yang mandiri itu bisa segera terselesaikan. Nah, problemnya adalah soal infrastruktur ya. Infrastruktur jalan, kemudian koneksitas antar desa, air, ya, infrastruktur pendidikan, itu kita melakukan koordinasi dengan kementerian teknis yang lainnya. Kalau berkaitan dengan jalan desa, dengan Kementerian PU, irigasi dengan Kementerian Pertanian, berhubungan dengan fasilitas umum yang menyangkut transportasi, kesehatan dengan Kementerian Kesehatan, dan lain sebagainya yang berada di kawasan transmigrasi, itu adalah tanggung jawab kami. Kami menginginkan bahwa dari seluruh desa-desa di kawasan transmigrasi memang sudah seperti kota, seperti kata Prof. Inul tadi. Metro itu adalah produk dari transmigrasi, sekarang menjadi Metro kota. Lampung ya. Metro Lampung. Iya benar. Iya. Dan Sekarang sesuai namanya Metro ya. Metro ya, sudah menjadi metropolitan. Iya. Nah, kami harapkan dengan program seperti ini, saya rasa realisasi dari asta cita Presiden Prabowo agar untuk membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan cepat dipercepat. Oke, amin. Kasih tepuk tangan buat Pak Wamen.
Ada 3 sisanya. Prof, suka warna apa? Kuning. Kenapa? Kuning Kenapa? karena di sini ada teman dengan jaket kuning 3 orang. Oke, ada apa di balik kartu warna kuning yang dipilih oleh Prof? Kita lihat sama-sama tayangannya berikut ini. Kalau dari pihak desa sendiri menyediakan seperti pelatihan nggak sih? Kalau desa saya sendiri belum pernah. Mungkin dulu pernah ada, tapi kalau tahun ini sama tahun sebelumnya belum ada. Pernah ikut Mas? Tidak pernah. Mungkin kalau saya pernah ikut, tapi bukan dari desa, dari pelatihan prakerja. Upaya peningkatan kompetensi pelatihan di desa. Prof, gimana Prof? Baik, terima kasih Mas apa tadi? Konteks Fatur. Fatur. Nampaknya memang harus bekerja sama. Jadi teman-teman kementerian, baik dari Abdesi, dari Kementerian Transmigrasi, bahkan yang lainnya, sepertinya perlu mengeroyok kalau boleh saya melakukan itu. Dan jangan lupa libatkan kami di universitas, karena kami itu memiliki tanggung jawab juga, Bung Doni, untuk melakukan pengabdian masyarakat. Betul. Kalau mapping kebutuhannya juga jelas, dengan senang hati pelatihan peningkatan kompetensi banyak sekali dapat mencari narasumber yang kompeten ya. Dan dari situ yang kira-kira bukan hanya kompetensi tapi akses. Akses itu sangat penting dalam konteks kalau Anda kenal pada seorang, jangan sungkan-sungkan tanya nomor HP, kira-kira kali aja ada yang dapat dikerjakan langsung dan seterusnya. Itu yang akan memutar perekonomian desa. Dan kalau tadi saya menyebutkan rural urban linkages antara pedesaan dan perkotaan, keterkaitan ya. Jadi keterkaitan desa kota menjadi salah satu jargon baik untuk peningkatan kompetensi SDM, bahkan menjadi value chain dari produk-produk desa ke perkotaan. Misalnya kompetensi yang paling sederhana, bagaimana Anda memenuhi kualitas dari sebuah produk yang dihasilkan oleh UMKM di desa. Yang jelas, mohon maaf, jangan dicampur boraks, jangan dicampur pewarna yang melawan hukum ya. Jangan campur pewarna tekstil. Kalau Anda produsen baksonya jangan dicampur hal-hal yang mengarah pada beracun dan lain-lain. Kalau Anda menghasilkan teri misalnya, jangan disemprot baygon misalnya. Itu ada, saya benar ini. Prof, itu tadi merek loh Prof. Pembasmi serangga, Pembasmi Prof. serangga. Jadi karena supaya nggak dimakan lalat, disemprotlah dia. Coba bayangkan, lalat aja nggak mau makan, masa manusia makan. Dan lain itu kompetensi atau memenuhi standar keamanan pangan. Dan lain-lain. Jadi mulai dari yang paling sederhana untuk mendukung perekonomian, jangan memberikan pelatihan, ya boleh saja pelatihan kompetensi yang lain, misalnya bagaimana menyalurkan pendapat untuk demo, itu boleh aja, tapi konteksnya kita fokus kepada konteks ekonomi pangan dulu lah. Dan di situ Mas Fatur ya, mohon teman-teman yang sedang di desa tuh kontak langsung, kontak HP-nya Pak Wamen, kontak HP saya, jadi minta pelatihan. Sekarang kartu prakerja sedang transisi ya, mudah-mudahan segera ada penggantinya. Dan dari situ pelatihan kompetensi dari teman-teman desa, terutama warga BUMDes ya, badan usaha milik desa, baik di daerah trans maupun non trans, itu tetap memerlukan akses dan pelatihan itu. Jadi memang peningkatan kompetensi menjadi demikian krusial. Sekali lagi ini bukan sekedar urusan APBD atau APBDes, tapi memang betul-betul kita pengembangan SDM yang akan menjadi kunci dari kita sendiri. Gitu. Iya, ini kalau guru besar yang ngomong memang beda ya. Tapi ngajak demo tadi kan lihat warna kuning ya. Silakan Prof, tapi jangan dibawa pulang ya pilihannya. Tinggal 2, saya bergeser ke Pak Arifin. Pak Arifin suka warna apa ini? Jangan jauh-jauh. Pakai mikrofonnya Pak. Nah. Jangan jauh-jauh, yang dekat aja. Oh yang dekat, merah. Kenapa pilih warna merah? Sesuai dengan merah putih. Merah putih. Ada apa di balik kartu merah? Kita lihat sama-sama tayangannya berikut ini. Kalau internet ini sudah menjangkau di desanya belum? Kalau di desa tempat saya sudah cukup kencang. Mau 4G, 5G, 3G, aman.
Kalau di desanya Mas tadi itu sudah sampai 5G, tapi bagaimana dengan desa-desa kita yang lain, Pak Arifin? Akses internet. Ya, siap. Ini masuk ke 8 strategis desa supaya bisa menjadi desa yang maju, mengentaskan kemiskinan dan pemerataan ekonomi. Di Asta Cita ini, yang pertama adalah penguatan infrastruktur. Yang kedua, pengembangan ekonomi lokal. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan yang tadi disampaikan. Yang keempat, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan. Yang kelima, pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Yang keenam, penguatan kelembagaan desa. Dan yang ketujuh, pengembangan teknologi dan inovasi desa. Ya, itu dia. Ini sudah masuk. Mengapa harus pengembangan teknologi dan inovasi desa? Satu, mendorong adopsi teknologi modern di sektor pertanian dan industri kecil supaya masyarakat desa bisa mengakses baik dari luar desa maupun dari dalam desa untuk dipromosikan ke luar desa sebagai produk unggulan desa. Itu perlunya pengembangan teknologi dan inovasi desa. Yang selanjutnya, mengembangkan platform digital untuk pemasaran produk-produk desa. Dampaknya produktivitas itu akan lebih meningkat dan daya saing produksi desa pun juga akan lebih sehat dan memperluas pasar bagi produk lokal. Itu luar biasa. Desa sekarang sudah masuk kepada jejaring yang disebut dengan teknologi dan informasi. Pak Arifin, infrastruktur oke, ya, tapi jangan lupa mindset masyarakat desa. Kalau teknologi sudah digital, warganya jangan masih analog, Pak. Ya, harus juga mindsetnya dan sikapnya digital. Bagaimana ini, Pak? Nah, disinilah perlunya seorang kepemimpinan kepala desa yang memiliki sumber daya yang luar biasa. Kayak tadi diminta. Di desa banyak SDM, seperti S1, S2. Tapi mereka tidak menjanjikan kehidupan di desanya. Karena di desa tidak menjanjikan kehidupan yang layak. Maka mereka hengkang dari desa. Nah, melalui program sekarang, udah 10 tahun, desa dikembalikan kepada diri desa. Jadi banyak produk-produk unggulan, manusia-manusia unggulan, itu sudah mulai ikut berkecambung di desa. Contoh mengelola BUMDes. Nah, BUMDes ini bukan hal yang luar biasa, hal yang sangat mudah. BUMDes ini salah satu lembaga ekonomi desa yang bisa menghidupkan kehidupan masyarakat desa dan memberikan sebuah kontribusi terhadap pemerintahan desa. Nah, melalui inilah perlunya pemerintah desa itu memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat, memberikan edukasi tentang betapa pentingnya informasi. Siapa yang menguasai informasi, itulah menguasai dunia. Setuju. Jadi informasi desa yang ada itu bisa disebarkan melalui jejaring. Ya, itu yang dimaksud dengan penguatan dalam segi informasi dan teknologi. Baik, Pak Arifin, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan buat Pak Arifin yang sudah memilih warna merah. Pak Ujang tinggal satu, tidak punya pilihan. Anda kayaknya kemarin juga harus ikhlas menerima pilihan terakhir ya Pak ya? Iya, tapi alhamdulillah Bang Doni. Kenapa? Saya kemarin minggu lalu istri saya nonton. Oh begitu? Ya, tolong kata pilih yang pink. Nah dapat pink, cocok karena kesukaan warna istri saya. Ini doa dan harapan istri kan? Memang kalau laki-laki mau sukses harus dengerin istri. Amin. Benar itu, benar ya Pak Wamen ya? Benar. Buat Anda pemirsa, kalau Anda mau sukses dengerin istri Anda, bukan istri tetangga, ya kan? Ada apa di balik kartu berwarna merah muda? Sebagaimana harapan istri Pak Ujang, kita lihat sama-sama tayangannya berikut ini. Apakah selama jadi nelayan ini ada bantuan atau selama usaha? Selama saya mulai dari kecil sampai sekarang jadi nelayan belum pernah ada bantuan sama sekali. Cuman kita sudah baru bentuk sekarang ini sekitar kurang lebih 5 bulan bikin kelompok.
Oke, ini contohnya nelayan Pak Ujang, tapi prinsipnya bantuan-bantuan bagi mereka. Izin. Nanti Pak Wamen juga harus jawab, silakan Pak Ujang. Tadi Pak Wamen bisik-bisik ini daerah mana kadang. Tapi Oh iya, begini. daerah mana ya? Sebentar, saya tanya dulu. Madura. Cianjur, Prof. Mungkin orang Madura yang pindah ke Cianjur, Nah, ya. Tapi gini Bang Doni, saya juga anak pesisir ya. Saya kan Pantura juga di Subang, daerah tani dan nelayan juga. Nah kalau kita bicara program pemerintah, ini pertama Pak Prabowo sudah mengeksekusi penghapusan kredit ya macet dari UMKM, petani dan nelayan. Betul. Begitu perhatian Pak Prabowo memastikan masyarakat Indonesia termasuk nelayan ya bahwa mereka harus hidup lebih baik lagi dari hari ini ke depan. Nah, dengan pemutihan itu kan ada kesempatan bagi nelayan, petani dan UMKM untuk hidup baru, menyongsong masa depan dari tempat tinggalnya. Oleh karena itu ya kami memastikan tadi Bang Wamen komitmen semuanya pembantu-pembantu presiden bahwa ke depan akan mungkin nanti juga Pak Wamen akan dicari nih di mana lokasinya agar bisa dapatkan bantuan. Jangan lupa saya memastikan Bang Wamen itu dulu di Komisi 4. Jadi paham betul persoalan perikanan. Jadi sampai langsung nanya di mana ini lokasinya. Jadi beliau paham detil mana-mana sentra-sentra yang mendapatkan bantuan atau tidak. Nah, saya memastikan ke depan Pak Prabowo tetap komitmen bahwa Pak Prabowo akan terus berjuang bersama rakyat dan memastikan program-program itu sampai kepada masyarakat, termasuk kepada para nelayan begitu, Bang Doni. Oke, terima kasih. Dan titip salam buat istri di rumah. Ya, ini siap. hadiah buat istrinya Pak Ujang ya. Terima kasih. Silakan. Kita berikan tepuk tangan buat panelis kita. Pak Wamen, ada tambahan PR tadi nih soal bagaimana agar semua itu tepat sasaran langsung kepada mereka yang berhak menerima, Pak. Soal data di desa. Ini penting, jangan sampai kemudian data itu tidak tepat sasaran, tidak tepat nama, tidak tepat alamat, dan tidak tepat guna. Karena data untuk bantuan perlindungan sosial, baik itu bantuan langsung tunai BLT, atau bantuan pangan non-tunai BPNT, dan juga untuk program Keluarga Harapan PKH, serta bantuan sosial yang lain dari pemerintah pusat itu kan banyak sekali. Pertama, belum lagi dengan kementerian-kementerian teknis. Kalau berkaitan dengan nelayan, itu pasti berkaitan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan yang kedua, mungkin juga dengan Kementerian Kehutanan soal pembangunan mangrove. Jadi kita bisa cek data agar jangan sampai kemudian tumpang tindih datanya, jangan sampai kemudian orang yang seharusnya mendapatkan bantuan dari pemerintah tidak mendapatkan bantuan gitu. Jadi ini menjadi penting karena program keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo, karena memang betul-betul bahwa untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim, kemiskinan dan daerah terbelakang ini menjadi titik fokus dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kita akan melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi, dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah desa, agar apa? Agar data yang kita harapkan bisa satu pintu itu bisa menjadi rujukan utama dalam proses untuk perlindungan sosial masyarakat. Oke, yes, kasih tepuk tangan buat semua panelis kita. Saya mau tanya ke Prof soal lembaga perbankan di desa seperti apa. Tapi kita rehat dulu ya. Kalau pertanyaan buat Prof memang agak berat-berat ya. Tapi jangan kemana-mana karena Merah Putih segera kembali. Tetap bersama kami di Merah Putih.